Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk seluruh warga belajar. Senang sekali kita bisa bertemu kembali meskipun melalui virtual pada pertemuan keempat hari ini. Kita tidak membahas hal-hal yang cukup rumit, melainkan kita akan menggali harta karun yang sudah ada di sekitar kita, yaitu tentang kearifan lokal. Belajar dari tradisi dan budaya untuk kelas 10 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Sri Aulia Ulfa. Mengapa kearifan lokal disebut sebagai kekuatan bangsa? Karena dari sinilah jati diri kita berada. Nah, selama kurang lebih 12 menit ke depan, mari kita lihat bagaimana tradisi lama yang sebenarnya adalah solusi modern bagi kita semua. Memahami kearifan lokal itu artinya kita menggali nilai-nilai luhur dari tradisi dan budaya kita setempat. Yang hal ini telah diwariskan secara turun-temurun. Dan kali ini kita akan menyoroti bagaimana nilai-nilai ini dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan sosial dalam konteks modern. Lalu, apa sih sebenarnya kearifan lokal itu? Bagi kita sebagai warga belajar, ini bukan sekadar definisi dari buku, tetapi ini adalah ilmu hidup atau local wisdom. Pengetahuan yang lahir dari cara nenek moyang kita beradaptasi dengan alam dan sesama selama ratusan tahun yang lalu. Bentuknya bisa berupa nasihat, bisa berupa aturan adat, hingga bagaimana cara kita bertani. Singkatnya, kearifan lokal ini adalah sebuah kompas atau petunjuk arah agar kita hidup benar dan juga selamat. Dan lalu, mengapa penting bagi kita mempelajari tentang kearifan lokal dalam kehidupan? Mungkin warga belajar bertanya, kenapa harus belajar ini di zaman internet? Jawabannya simpel, identitas. Di tengah arus informasi yang begitu deras, kita sering lupa siapa sih diri kita. Kearifan lokal berfungsi sebagai penyaring. Ia juga dapat membantu kita untuk menerima hal yang modern tanpa harus kehilangan sopan santun dan rasa persaudaraan yang menjadi ciri khas bangsa kita. Nilai-nilai luhur dalam tradisi lokal, kearifan lokal itu mengandung dengan nilai-nilai seperti gotong royong, solidaritas, dan juga harmoni sosial. Hal ini juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan di masyarakat. Nilai-nilai itu menjadi fondasi yang menguatkan kohesi sosial dan mendukung penyelesaian masalah secara kolektif. Contoh, nilai yang pertama tadi, gotong royong. Di tempat warga belajar mungkin namanya berbeda-beda ya, tetapi kebanyakan kita sebutnya dengan gotong royong. Tentunya, gotong royong ini adalah bekerja sama tanpa pamrih. Di dunia sekarang, yang apa-apa dihitung dengan uang, gotong royong mengikatkan bahwa kekuatan terbesar ada pada kebersamaan. Berat sama dipikul, ringan sama dengan dijinjing. Ini adalah modal sosial kita. Contoh, seperti tradisi gotong royong atau upacara adat. Tradisi gotong royong dan juga upacara adat tidak hanya melambangkan tentang kebersamaan saja, tetapi juga mengajarkan kita tentang tanggung jawab sosial dan rasa saling menghargai. Pelestarian tradisi ini dapat memperkuat interaksi sosial kita dalam menghadapi dinamika kehidupan saat ini. Kemudian ada juga harmoni dengan alam.
Leluhur kita sangat menghargai alam. Contohnya, sistem subak di Bali atau larangan menebang pohon di sumber Maya. Mereka tahu kalau merusak alam atau kalau alam itu rusak, maka manusia pun ikut sengsara. Sebagai warga belajar, kita diajak untuk kembali peduli dengan alam. Tidak perlu dengan hal yang muluk-muluk, cukup dengan tidak merusak alam sekitar kita. Ikut gotong royong menjaga kebersihan lingkungan, kemudian membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan. Hal tersebut sudah membuktikan bahwa kita memperhatikan kearifan lokal itu. Peran tradisi dalam masyarakat sebagai fondasi sosial yang menjaga kebersamaan dan identitas komunitas. Melalui tradisi, masyarakat dapat membangun norma, membangun nilai, dan aturan yang mengatur interaksi sosial serta hal yang dapat memelihara keharmonisan. Tradisi juga menjadi media pembelajaran dan transfer nilai antar generasi, menjadikan masyarakat lebih kuat dan resilient. Masuk pada kearifan lokal sebagai solusi sosial. Pemanfaatan nilai lokal untuk masalah sosial, di mana nilai-nilai kearifan lokal seperti gotong royong tadi, seperti acara adat tadi, dan ada juga nih terkait dengan musyawarah. Beberapa hal tersebut dapat menjadi solusi yang cukup efektif dalam menyelesaikan masalah sosial modern ini. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, komunitas bisa memperkuat solidaritas dan juga kolaborasi, sehingga dapat menciptakan solusi yang berkelanjutan dan sesuai dengan konteks budaya tertentu. Musyawarah, pernah nggak warga belajar ikut dengan rembuk desa atau musyawarah desa? Pernah tidak? Itulah salah satu contoh musyawarah mufakat. Bukan tentang siapa yang paling keras suaranya, atau bukan juga tentang siapa yang paling banyak mendukungnya, tapi tentang mencari kesepakatan. Nilai ini mengajarkan kita untuk menghargai pendapat orang lain dan menjaga kedamaian di lingkungan sendiri. Mari kita lihat juga kenyataan yang sekarang, banyak orang yang menjadi cuek, banyak orang yang menjadi individual, dan juga ada orang yang gampang tersulut emosi, terutama ketika kita menghadapi media sosial. Lingkungan juga semakin tidak terawat karena masalah-masalah ini muncul dan kita menjadi mulai menjauh dari nilai-nilai leluhur kita tadi atau nilai-nilai leluhur kita tadi. Kita seolah berjalan tanpa pegangan sehingga kita mudah merasa stres dan juga kehilangan fokus. Kemudian kita dapat belajar dari alam tadi untuk masalah lingkungan. Kearifan lokal itu punya solusinya. Misalnya, kembali menggunakan bahan-bahan alami atau sistem tanam yang tidak merusak tanah. Sebagai warga belajar, kita bisa mulai menerapkan gaya hidup ini dengan minim sampah. Cara-cara lama yang ramah lingkungan ternyata sangat ampuh untuk mengatasi krisis iklim saat ini. Banyak orang sekarang menyarankan agar kita dapat bertani, agar kita dapat mengolah sumber pangan kita sendiri, menghasilkan sumber pangan kita sendiri. Karena di masa yang akan datang, entah itu kapan, ada kemungkinan bahwa segala kemudahan teknologi ini bisa saja di-stop setiap saat. Dan kita akan kembali seperti sebelum mengenal teknologi. Jadi kita bukan sekarang jangan sampai terlena. Kita tetap harus
mengingat kembali bagaimana caranya kita hidup tanpa teknologi. Agar nantinya, seandainya hal tersebut mungkin akan terjadi, kita tidak ada. Kita masih bisa eee, masih bisa untuk beradaptasi dengan cepat. Karena hal tersebut sudah kita lakukan, sudah kita alami. Jadi jangan sampai kita panik ketika hal itu terjadi. Memasukkan nilai budaya lokal dalam program sosial dapat memperkuat penerimaan dan juga keberhasilan dalam kita menerapkannya. Pendekatan ini dapat menjadi jembatan antara modernitas dan juga tradisi. Sehingga pembangunan itu menjadi lebih merangkul, lebih kontekstual. Hal ini mendorong partisipasi aktif dari masyarakat serta pelestarian budaya yang berkelanjutan. Tantangan pelestariannya seperti apa? Tantangan terbesar dari kita adalah rasa gengsi. Seringkali tradisi dianggap kuno atau justru dianggap tidak keren. Padahal bangsa-bangsa di luar sana justru sangat bangga dengan tradisi mereka. Sebagai warga belajar, tantangan kita adalah bagaimana cara agar kita dapat menjaga nilai-nilai ini tetap hidup di tengah gempuran tren di luar sana yang gitu masif. Tantangan utama adalah globalisasi dan modernisasi yang menggeser nilai tradisional. Penurunan minat generasi muda terhadap tradisi juga terus memperparah hilangnya kearifan lokal kita. Diperlukan strategi edukasi dan pelibatan aktif masyarakat agar nilai-nilai ini tetap hidup dan relevan di era sekarang. Kearifan lokal memiliki peran yang cukup penting dalam membuat kohesi sosial dan menjadi solusi atas masalah-masalah sosial kontemporer. Pelestarian dan integrasi nilai-nilai tradisional dalam pembangunan sosial harus diprioritaskan agar berkelanjutan budaya dan kemajuan masyarakat dapat berjalan beriringan secara harmonis. Mari kita ulas ulang tradisi kita. Kalau warga belajar punya keahlian membuat produk lokal, gunakan media sosial untuk memamerkannya. Ceritakan nilai di balik produk itu. Kita harus membuktikan bahwa kearifan lokal bisa tampil dengan modern, dengan menarik, dan punya nilai ekonomi. Tradisi adalah warisan yang harus kita kelola agar tetap relevan bagi generasi muda. Sebagai penutup, menjadi modern itu perlu, tetapi jangan sampai kita kehilangan jati diri kita. Kearifan lokal ibarat akar dari kita, di mana seberapapun tingginya pohon itu tumbuh, ia akan tumbang jika akarnya rapuh. Untuk itu, mari warga belajar, kita menjadi penjaga akar itu. Terima kasih atas perhatian warga belajar. Saya Sri Aulia Rusak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.